Statement saya adalah bahwa Fadlizon telah membohongi publik, berdusta kepada publik, dan berdusta kepada perempuan Indonesia, pada warga bangsa Indonesia, dan Fadlizon telah melakukan pembohongan fakta sejarah. Bulan November saya menulis di Kompas, judulnya adalah Perempuan, Militerisme, dan Oligarki. Menjadi opini di Kompas, dan ketika itu di Jogja ada demonstrasi anti Undang-Undang TNI. Dan saya berpidato diminta untuk naik ke atas gitu, dan pidato anti militerisme. Nah, setelah itu saya mendapatkan teror. Dan teror itu cukup, kamu minta dibungkam ya gitu. Terus ada lagi, kamu nggak pernah berhenti ya melawan gitu. Saya waktu itu saya bilang, siapa kamu? Jadi saya juga teriak begitu. Tapi yang menurut saya yang sangat, ya saya tidak mau berhenti melawan adalah teror yang baru saja. Saya hari Jumat tanggal berapa kemarin itu, minggu lalu, kami ada konferensi pers menanggapi pernyataan Fadlizon tentang bahwa perkosaan Mei 98 adalah rumors. Dan ketika itu KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, membuat konferensi pers dan saya diminta untuk bicara. Statement saya adalah bahwa Fadlizon telah membohongi publik, berdusta kepada publik, dan berdusta kepada perempuan Indonesia, pada warga bangsa Indonesia, dan Fadlizon telah melakukan pembohongan fakta sejarah. Karena di dalam TGPF didirikan oleh 5 menteri dan 1 jaksa agung untuk mengungkap peristiwa Mei 98 termasuk perkosaan. Kemudian berdirinya Komnas Perempuan itu karena adanya perkosaan Mei 98 dan saya sebagai komisioner pertama. Tapi juga tentang pidato Presiden Habibie di DPR dan MPR yang menyatakan permintaan maaf. Artinya apa? Artinya Fadlizon telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah. Dan ini semua jelas. Kenapa dia berkata, oh tidak ada itu rumors. Dari situ, pada Jumat malam, saya mendapatkan telepon pada pukul 11 itu mendapatkan telepon, saya di telepon pertama mengatakan, antek Cina kamu. Udah. Itu suara penelpon kepada Mbak ya? Iya. Laki-laki atau? Laki-laki. Bukan antek asing gitu kan? Bukan, antek Cina. Orang antek asing. Antek asing itu kami Mbak Ame antek asing ya kan? Kita juga dong. Sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Iya. Dan tone-nya harus begitu. Emang boleh seterang-terangan itu bilang sejarah yang kita buat? Sejak kapan sejarah jadi kayak karya fiksi kolektif? Sejarah itu ditulis, bukan dibuat. Ditulis dengan fakta, dengan ingatan, bahkan dengan luka. Bukan untuk menyenangkan siapapun, apalagi untuk menghapus kenyataan pahit yang pernah terjadi. Kalau sejarah harus enak didengar, itu bukan sejarah, itu brosur pariwisata. Dan kalau sejarah harus mempersatukan tapi dengan mengorbankan kebenaran dan menghapus penderitaan korban, itu bukan pemersatu bangsa, itu pengkhianatan moral. Menyangkal sejarah kelam yang terjadi dan mengatur tone sejarah agar terdengar damai, itu bukan cara untuk mempersatukan bangsa. Justru itu adalah cara halus untuk menghapus jejak, membungkam korban, dan melanggengkan impunitas. Kalau sejarah ditulis hanya untuk menenangkan penguasa, bukan mencatat kebenaran, itu bukan sejarah, itu propaganda. Karena bangsa yang takut menghadapi masa lalunya akan terus terjebak pada masa depan yang sama gelapnya. Terangnya gitu loh. Karena apa? Saya tuh belajar prank, belajar PHP oleh para politisi, Bang Termul. Jadi kalau misalkan konsep Anda berpikir bahwa pasti Anies jadi presiden, kita kan oke, saya iya kan. Lalu bagaimana kalau tidak? Anda nggak mau disertifikat itu, kan kacau kan? Ya kalau tidak nggak jadi masalah.
Emang kalau tidak, yang penting kita udah berjuang. Gimana Anda ini? Lalu Anda kenapa memberatkan bahwa Anies pasti jadi presiden? Loh, kenapa Anda harus meyakinkan Anda jadi presiden nanti 2029 atau apa pasti? Loh, Kan tidak juga. Kenapa Anda menghalang-halangi Anies menjadi wakil presiden? Asalkan, ya begini logikanya. Bisa kalau Pak Anies menolak cawapres ini, supaya tidak ada hutang jasa balas jasa, Abang. Supaya partai-partai kecil yang tidak punya kursi di parlemen mulai bernyanyi, Abang. Kan itu harapan kita. Tidak ada lagi berharap dengan partai-partai besar yang selama ini melakukan kejahatan. Tapi pertanyaannya begini, Bang Dr. Termul ya, Bang Putra Gandhi. Ketika nanti jadi misalkan nih, kita berandai-andai Anies Waswedan diangkat oleh Pak Prabowo jadi wakil presiden. Apakah bukan pragmatisme itu namanya tuh? Ya itu makanya lagi. Bedanya apa dengan Gibran? Ya justru itu yang kita tidak inginkan. Sama saja sebetulnya. Tapi apakah itu bisa terjadi? Ya bisa saja terjadi. Tapi apakah itu bisa menaikkan elektabilitas Anies di 2029? Belum tentu. Karena carut marut ini 5 tahun pertama Prabowo menjabat ibarat rumah yang sudah hancur lebur sampai pondasi-pondasinya. Jangan sampai nanti ya ketika Anies dipilih oleh Prabowo Subianto sekarang menjadi wakil presidennya ya dan tidak bisa memenuhi standar rakyat, selesai Anies nanti di 2029. Saya nggak mengerti kenapa. Jadi gamblingnya terlalu besar kalau menurut saya. Ya, Wapres dalam masa transisi seperti ini. Ini udah tiktokan ini atau gimana? Pemerintahan yang carut marut seperti ini. Saya nggak mengerti kenapa kok ada semangat mendorong itu. Padahal kita tahu di dalam koalisinya itu sudah terjadi benang kusut yang sangat rumit. Ya sedikit sedikit ya, saya bilang tadi. Mungkin teman-teman ya, sedikit. Mungkin teman-teman belum mendengar ya yang lainnya. Kata-kata saya nggak setuju itu alasannya saya tidak ingin Pak Anies dijadikan tumbal oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan carut marut kondisi Indonesia sekarang. Pertama. Emang pada saat gubernur jadi gubernur tunggu dulu. Jangan seperti itu pemikirannya. Itu udah resiko seorang pemimpin. Saya dikasih sedikit. Kalau dia tidak mau dipermasalahkan, jangan jadi pemimpin. Sedikit. Mental Pak Anies bukan seperti apa yang Anda pikirkan. Sedikit. Setelah itu Anda bicara. Kedua. Tadi Bunda Fitri itu belum ngomong loh. Jangan dibantah dulu. Kedua. Jika pemerintahan berhasil, bukan nama Pak Anies yang keluar, nama Prabowo. Pak Anies bukan mencari nama, tapi Pak Anies ingin memperbaiki. Nah, kalau saya lebih setuju. Kalau saya lebih setuju. Kalau saya lebih setuju, Anies dikembalikan lagi menjadi. Tidak kelihatan warnanya. Kelihatan warnanya, mana itu kadal, mana itu biawak. Udah kelihatan Kalau saya lebih setuju. Kalau saya lebih setuju, boleh Anies masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo, tapi bukan jadi wakil presiden. Kembalikan lagi jabatan sebagai Menteri Pendidikan sampai 2029. Itu sebabnya saya tidak ingin Pak Anies menjadi tumbal untuk menyelesaikan morat-maritnya Indonesia. Oke, saya ke Bang Sultan dulu. Oke, silakan Bunda Nila atau Sultan. Bang Sultan dulu. Bang Sultan jangan dipotong ya kawan-kawannya, dia jangan dipotong ya. Silakan Bang Sultan. Ya, silakan Bang Sultan. Bagaimana pandangannya ya? Jujur aku baru nyimak nih Bang. Bisa di ini coba itu. Lah coba itu gimana coba tuh? Coba intinya kok bisa sampai kayak begini gitu loh. Coba. Anies jadi Bang Putra. Oke, gini Bang Putra tolong dinarasikan awal dulu Bang Putra. Nanti panjang. Bang Zombie. Kamu tenang dulu Putra. Rahasia Bang Putra Gandhi lagi lama lah aku nunggu ini. Bukan gini, biar kita ini bisa belajar loh. Biar kita bisa dialog sama masalah ini. Tolong pahami pertanyaan saya. Oke, tenang aja dulu Nila, tenang aja dulu. Coba jelasin. Iya makanya kau tenang dulu. Tunggu tanggal mainnya. Baru nyimak. Ya,
Yang membuat ini Bang Putra tadi. Silakan Bang Putra. Ya. Silakan. Biar teman-teman. Tapi saya penasaran semua. Bang Putra, Ya. analisa Anda apabila Anies dipilih jadi jadi wakil presiden Prabowo nanti misalkan jadi, dan Aniesnya mau, menurut Anda di 2029 Anies selesai apa enggak tuh? Nah, makanya dijelasin dari awal oleh Bang Putra. Silakan Bang Putra. Panjang-panjang loh, 5 menit. Ya. Enggak poin ya, silakan. Ini kan temanya kan tentang gambarnya Pak Anies. Oke. Ada beberapa kandidat. Tetapi Bang Sultan kan tahu Bang Briwijaya ini kan kubu Anies. Oke? Naiklah saya. Seterusnya dan seterusnya. Kita berkumpul di sini. Saya bikin pertanyaan yang sangat frontal. Pertanyaannya begini. Setujukah Anda bila Anies ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti Gibran? Bila terjadi impeachment. Satu. Yang kedua, bagaimana konsep politiknya Pak Anies di 2009? Apakah dia bisa menjadi capres atau tetap wapres? Dibantahlah. Ya bisa jadi capres lah. Kan banyak partai-partai kecil. Saya iyakan Bang Sultan, betul Anda. Tapi saya bikin sesuatu simulasi yang bila tidak dicalonkan, tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Tidak mungkin Pak Anies menolak. Atau jangan-jangan ada kontrak panjang. Ketika dia memilih Pak Anies sebagai wakil presiden, akan dilanjut 2009, kita kan tidak tahu. It's nothing goes. Saya mengangkat dua pertanyaan itu. Tetapi ketika saya melemparkan dua pertanyaan itu, semua menolak. Anda tidak lengkap ceritanya. Wah. Oke, coba kita uji Bang Putra. Apabila Anies, gimana host? coba kita uji Bang Putra. Sebentar. Bang Putra, coba kita uji apabila Anies dan tim Gibran. Gimana Bang Putra? Sebentar, Anda tenang dulu. Tidak menjadi wakil, Sebentar, akan Anda dipilih tenang oleh dulu. partai-partai kecil. Kan saya balikan, seandainya Pak Anies juga sekarang menjadi wakil presiden Pak Prabowo, bisa juga dijadikan dicalonkan dari partai kecil. Ya bisa. Itu bisa aja terjadi. Itu bisa aja. Cuman coba kita uji. Jangan lengkap dong ceritanya, bukan jangan dipotong-potong. Belum selesai. Jadi jangan dipotong, jangan enggak lengkap. Sebentar, belum selesai. Orang belum selesai dia dipotong gimana sih? Enggak lengkap Anda cerita. Aduh, kayak orang Silakan Bu Danila. Saya lanjut ya. Coba diuji apabila Anies itu menggantikan Gibran coba. Ini di atas ini anak abang semua ya. Jadi kita ini gini kalau berarti ada dua pengujian nih Bang Putra nih. Ada dua pengujian nih. Sebabnya anak itu pintar-pintar semua ya. Bang Putra. Satu lagi Sultan. Lanjut. Sebentar Sultan, satu lagi. Kalau misalnya Pak Prabowo, Pak Anies mengikuti cara pikiran Determol, dia pasti akan menjadi capres. Tak lepas dia pernah jadi cawapres asal dari penunjukan Pak Prabowo. Nah, saya akan bertanya, begini Bang Determol, Pak Anies itu kan apa yang bilang asal penunjukan Prabowo? Saya tidak berbicara seperti itu dari tadi. Ya. Anda ini kemana sih? Anda ini bicara tambah kami dikurang-kurangin nggak sesuai lah cerita awal. Astagfirullahaladzim, saya sampai nyebut. Kalau Dari tadi saya mendengarkan cerita-cerita Anda, narasi Anda saya potong, Anda tidak mau. Kamu itu dengar dulu. Anda paling hebat di sini bernarasi. Kalau wapres itu, Anda ini paling hebat itu ditunjuk Prabowo. Kita bernarasi. Nah, gini, kalau anak-anak apa tuh diskusi kayak gini, Termul kayak gini nggak diskusi? Aduh, Termul. Kalau anak-anak apa itu diskusi menguras pemikiran. Apa-apa, Gitu. kita kan diskusi menguras pikiran. Kita menguras Gini pikiran Termul, di sini. dengerin Nggak kayak dulu. Termul ya. Tunggu, Tapi dengerin saya dulu. bukan menyinggung Bang Termul, bukan. Maksudnya Termul yang di luar. Kalau Bang Termul Ketika ini impeachment itu terjadi, yang menunjuk itu adalah Pak Prabowo. Paham? Oke ya, clear di situ sampai 2029. Kalau Pak Anies melompat Bang Sultan, sesuai apa yang dinarasikan Bang Termul, boleh-boleh saja. Lalu saya bertanya, apakah Pak Anies tega meninggalkan Pak Prabowo? Beliau berusaha untuk terjadinya impeachment untuk mengangkatkan Anies sebagai wapres. Itu. Oh nggak bisa. Itu tetap. Oh jadi menurut Bang Putra yakin Pak Prabowo akan 2 periode gitu. Yang balas budi.
Pak Anies tidak punya pemikiran Enggak, sebentar. Kalau misalkan kayak begitu, artinya Bang Putra meyakini bahwa Prabowo itu akan maju lagi di 2029 gitu. Pak Anies tidak mungkin itu ada Pak Budi. Kalau Itu orang pemikiran diskusi Anda, sama karena saya, Anda sering berbalas kalau budi didasari seperti itu, dengan Pak Anies kebencian tidak. begini Tidak ini, sama sama Anda. menurut saya orang partai Sebentar, ini menarik. Iya kan? Tadi Ini kata Bang menarik, Putra, Pak kawan-kawan. Anies Iya, nggak mungkin itu. Ini menarik. Jangan. Dia sudah menyerapkan Putra, tadi. Putra, itu panjang sekali Putra. Anda bilang dia Zombie. lupa Sam, Anda bilang Nggak, gini. Dia menyerang Itu pribadi hanya saya. Posting PDIP. Gitu Itu yang Anda narasikan di rumah Ketika Sam. Anies Baswedan Saya punya itu buktinya. jadi wakil presiden sekarang menggantikan Gibran, nanti di 2029 Pak Anies tidak mungkin itu melangkahi Pak Prabowo. Berarti Bang Putra yakin ini Pak Prabowo 2 periode nih. Begini, jangankan Pak Prabowo, Pak Iya. Prabowo masih punya partai kuat koalisinya. Betul. Misalnya, jangankan Prabowo, kita sefrontal aja sama Prabowo. Iya. Ahy misalkan jadi capresnya, Puan misalkan jadi capresnya. Pertanyaannya, apa kita rela? Karena ada jasa, utang jasa, balas jasa. Bukan, maksud saya secara individu Ya. apakah kapasitas Pak Prabowo masih mumpuni di 2029? Ya mumpuni dong, Bang. Berapa berarti 70? Secara Berapa individu umur? tuh Bang Putra. Bang Putra Umurnya yakin berarti ya? Berapa? 7 berapa? Iya dong. Apalagi kalau misalkan dalam 5 tahun ini tidak ada reshuffle. Ibu bilang apa? 76 apa berapa? Berarti Kan Prabowo begitu, bisa. Bang. 78 Iya kan? nih. Pak Prabowo mengatakan saya tidak akan mereshuffle kabinet karena tim kami solid. Apakah mungkin koalisi itu akan pecah hanya karena Pak Prabowo mengangkat orang dari Partai Demokrat misalnya, PKS misalnya yang jadi nomor 1, atau Nasdem? Anything goes. Kenapa kita tidak mau ke sana pikiran kita menguji? Ya oke, artinya Meskipun tanpa ya. Prabowo. Ya, artinya Anies Baswedan menurut Anda lebih baik jangan jadi ganti Gibran sekarang ini. Yes, betul. Karena secara politik dan secara moral Tidak itu beban. sama saja dengan pragmatisme, kan begitu kan? Yes. Ngapain Oke. kita ada Nah, beban? sekarang Nanti. oke, coba kita uji lagi ketika nanti di 2029 menurut Bang Putra Ya. kapasitas Anies itu masih ada atau tidak, itu bisa jadi Ada R1? dong. Ada. Partai-partai yang tidak ada kursi pasti akan mengangkat Pak Anies. Karena mereka Oke, ini menarik nih Bang Putra. untuk- Bang untuk Putra DPR. yakin nggak Pak Prabowo tidak memainkan pragmatisme politik Sebagai incumbent. di 2029 sebagai incumbent?